Halo semua, selamat datang kembali di channel Plot Pixel. Sebelum masuk ke cerita, mari kita bahas dulu sedikit rekap dari part sebelumnya. Yu yang awalnya hanya korban bully, mulai menemukan tempatnya di jalanan Shimokita. Dengan teknik sederhana, ia berhasil menjatuhkan beberapa preman dan tanpa sadar menjadi incaran banyak orang. Situasi semakin memanas setelah namanya sampai ke telinga Iwado, petarung judo yang dikenal berbahaya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Cerita dimulai dengan beberapa preman yang melaporkan situasi pada Iwado. Mereka menceritakan tentang sosok pemburu preman yang sudah mengalahkan beberapa orang dari berbagai SMA. Ketua dari SMA Seta yang bernama Yoshi juga menyebut, orang itu sering terlihat nongkrong di sekitar arcade dengan penampilan seperti anak lemah, tapi sebenarnya menguasai teknik boxing. Namun Iwado terlihat santai saja, sibuk makan tanpa banyak respons. Melihat itu, Yoshi bertanya, apakah ia benar-benar mendengarkannya? Iwado menjawab singkat, mengiyakan dengan nada datar. Yoshi pun menggantungkan harapan kepadanya untuk menyelesaikan masalah ini. Tiba-tiba, salah satu junior tidak terima. Ia mempertanyakan, kenapa masalah ini justru diserahkan pada klub judo. Baginya, hal itu terdengar konyol. Mendengar itu, sang ketua langsung marah. Ia menjelaskan bahwa jika dibiarkan, si pemburu preman akan terus menghajar lebih banyak orang, dan pada akhirnya hanya akan membuat mereka kehilangan muka di area tersebut. Namun sang junior tetap tidak terima. Ia bahkan meminta izin untuk menghajar Iwado, ingin membuktikan bahwa dirinya lebih kuat. Melihat mereka mulai ribut sendiri, Iwado dengan santai mengatakan jika ia ingin pulang saja. Namun Yoshi langsung meminta maaf, menyadari dirinya terlalu fokus menegur juniornya. Karena tidak punya pilihan lain, ia pun meminta Iwado untuk sekalian mengurus masalah ini. Iwado pun menyetujuinya tanpa banyak ekspresi. Sang junior dengan wajah garang kembali menggertak, mengatakan bahwa ia sudah belajar karate sejak kecil. Tanpa menunggu lama, ia langsung maju dan menyerang Iwado. Di tempat lain, salah satu rekan Masaki yang penasaran bertanya, kenapa judo dianggap sebagai masalah? Menurutnya, karate atau boxing seharusnya jauh lebih berbahaya. Masaki menjawab bahwa cara berpikir seperti itu muncul karena mereka hanya melihat pertarungan di olahraga kompetitif. Padahal di dunia nyata, judo justru sangat berbahaya. Jalanan bukan ring seperti di TV yang dibuat untuk tontonan. Orang-orang bertarung dengan pakaian biasa, dan bagi praktisi judo, itu justru menguntungkan karena mereka bisa dengan mudah menangkap lawannya. Ia menjelaskan, di dalam ring, para petarung bertarung setengah telanjang, yang tanpa disadari mengurangi setengah dari efektivitas judo. Selain itu, mereka punya stamina tinggi karena latihan rutin setiap hari. Sementara preman jalanan, tidak ada apa-apanya dibandingkan itu. Bagi pengguna judo, membanting mereka hanyalah perkara mudah. Masaki lalu bertanya, kalau begitu, kemana mereka akan membanting lawannya? Ia lalu menunjuk ke tanah, menghentakkan kakinya, lalu menjawab singkat, ke sini. Ini bukan lantai empuk atau matras, ini adalah beton. Jauh lebih berbahaya dibandingkan cekikan ataupun kuncian sendi. Sekali dibanting, seseorang bisa langsung pingsan, bahkan tidak sempat meminta ampun. Iwado yang melihat lawannya tak berdaya merasa sial, karena tadi membantingnya terlalu keras. Dari kondisinya, sepertinya tulang belikat lawannya sampai patah. Para preman Seta yang menyaksikan itu langsung berkeringat dingin. Iwado kemudian menyuruh mereka untuk mengurus temannya yang terluka. Mereka segera mengiyakan. Sebagai gantinya, Yoshi kembali menegaskan satu hal, meminta Iwado untuk mengurusi pemburu preman malam ini. Singkat waktu, para preman bersama Iwado berkumpul di sebuah mahjong parlor. Yoshi tampak gelisah, terus memandangi ponselnya karena belum juga mendapat kabar dari Kenji dan anak buahnya yang sedang mencari si pemburu preman. Tak lama, ponselnya akhirnya berdering. Dari seberang,
salah satu anak buahnya melapor bahwa mereka telah menemukannya. Si pemburu preman sedang berada di arcade bersama temannya Shin, orang biasa yang selalu nongkrong di arcade. Kenji yang melihat itu langsung meminta ponsel dan ikut bicara. Dengan nada teriak, ia meminta izin untuk menangani masalah ini sendiri. Ia menyebut mereka punya 10 orang di sana, cukup untuk mengepung dan mengeroyoknya sampai babak belur. Namun sang ketua langsung menolak. Ia menegaskan jika 10 orang dari anak-anak SMA Seta menghajar satu orang yang terlihat biasa, mereka justru akan kehilangan harga diri sebagai preman terkuat di wilayah itu. Ia juga menambahkan, tidak ada yang menganggap Kenji lemah, jadi lebih baik ia mengikuti perintah saja. Akhirnya, Kenji menuruti dan menutup telepon itu. Kenji lalu memberi instruksi tegas, bawa anak itu ke parkiran. Jika ia melawan, jangan ragu untuk menghajarnya. Ia juga mengingatkan, jika mereka tidak serius, mereka hanya akan jadi bahan tertawaan. Di tempat lain, Yoshi menggerutu melihat sikap anak buahnya yang sulit mempercayai perintah sederhana. Ia merasa wibawanya sebagai pemimpin mulai kurang dihargai. Teman-temannya pun langsung mencoba menenangkan dirinya. Tanpa berlama-lama, Yoshi lalu mengajak mereka semua segera berangkat agar bisa tiba tepat waktu. Iwado juga ikut menyela, mengajak mereka untuk cepat menyelesaikan urusan ini supaya bisa lanjut makan ramen. Mendengar itu, Yoshi hanya tertawa kecil. Baginya, pria itu hanya memikirkan tentang makanan saja. Di dalam arcade, Yu dan Shin terlihat asik mengobrol tentang Mai yang belakangan sering menyapanya. Namun tiba-tiba, pandangan Yu membelalak. Dari kejauhan, sekelompok preman berjalan mendekat ke arah mereka. Kenji dengan wajah yang masih babak belur menyapa Yu. Dengan nada menyindir, ia berterima kasih atas sparring mereka sebelumnya. Shinichi langsung ketakutan dan bertanya siapa orang-orang itu. Di antara mereka, ia mengenali salah satu senior, Takada. Takada pun memastikan apakah pria di sebelahnya adalah temannya. Shin mengiyakan, menjelaskan bahwa Yu adalah teman sekelasnya. Namun Takada langsung memberitahu bahwa Yu adalah si petinju pemburu preman yang dicari. Yu tampak panik. Ia sadar, momen ini pasti akan datang. Shinichi tidak percaya dan langsung meminta penjelasan. Namun Yu hanya terdiam tak menjawab. Dalam pikirannya, ia diliputi rasa takut. Tapi di sisi lain, ia juga sadar, sejak ia memulai semua ini, tidak ada jalan untuk berhenti. Ia hanya bisa terus melangkah maju sampai akhir. Singkat cerita, mereka semua berkumpul di area parkiran. Shin masih tidak percaya. Baginya, tidak mungkin Yu adalah seorang pemburu preman. Yoshi menanggapi dingin, mengatakan tidak ada gunanya mengelak, karena korbannya ada di depan mereka. Shin terdiam, namun tetap berusaha membela temannya. Sementara itu, Yu hanya berdiri termenung. Pikirannya kacau. Ia tidak bisa berkonsentrasi. Rasa takut membuat tubuhnya mati rasa. Bahkan kakinya terasa tidak bisa digerakkan. Melihat Shin terus membelanya, Yu hanya bisa meminta maaf dalam hati. Padahal, belum lama ini, Shin baru saja mendekatinya dan mengajaknya bersenang-senang. Yu menggertakkan gigi, berusaha menekan pikirannya yang lemah. Ia sadar harus melakukan sesuatu, meski itu hanya untuk menyelamatkan Shin. Karena Shin sama sekali tidak terlibat dalam masalah ini. Dengan suara gemetar, Yu akhirnya angkat bicara. Ia menegaskan bahwa Shin tidak ada hubungannya dengan semua ini. Ia hanya teman sekelas. Orang yang mereka cari adalah dirinya. Mendengar pengakuan itu, para preman langsung bereaksi. Suasana mendadak menjadi ricuh. Shin masih tidak percaya dengan semua yang terjadi. Yu hanya bisa meminta maaf, menegaskan bahwa Shin memang tidak ada hubungannya, lalu menyuruhnya untuk pergi. Yoshi kemudian angkat bicara, meminta Yu untuk menghadapi Iwado 1 lawan 1. Ia memperingatkan bahwa apapun yang terjadi nanti bukan tanggung jawabnya, dan jangan berharap jika mereka akan menahan diri. Yu menoleh dengan mata berkaca-kaca, terus mendesak Shin untuk segera pergi.
Namun, Shin hanya bisa berdiri dengan keringat dingin, tidak tega meninggalkan temannya sendirian. Di tempat lain, ponsel Masaki tiba-tiba berdering saat ia sedang berjalan bersama teman-temannya. Ternyata, yang menelepon adalah Yosuke, teman nongkrongnya. Dengan nada panik, Yosuke memberitahu bahwa anak-anak Seta telah menangkap si pemburu preman. Saat ini, mereka berada di parkiran pinggir jalan raya. Mendengar itu, Masaki langsung meminta lokasi yang lebih spesifik. Yosuke menjelaskan bahwa ia berada di dekat pintu keluar utara. Si pemburu preman sekarang sedang dikepung sekitar 10 orang, termasuk pria dari klub judo. Ia juga mengatakan bahwa dirinya sendirian, jadi tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikan mereka. Masaki langsung menjawab bahwa ia akan segera ke sana dan menyuruh Yosuke untuk tidak bertindak gegabah. Setelah menutup telepon, wajah Masaki berubah tegang. Tanpa menunggu lama, ia langsung berlari bersama dua temannya, meninggalkan para gadis yang tadi bersama mereka. Namun di tengah perjalanan, dua orang preman tiba-tiba memanggil Masaki. Masaki tidak menggubris, membuat mereka tersulut emosi. Salah satunya menyebut bahwa mereka telah datang jauh-jauh dari Shibuya hanya untuk bertemu Masaki, karena tidak bisa melupakan apa yang pernah Masaki lakukan kepadanya. Masaki terlihat semakin kesal. Salah satu temannya mencoba meminta maaf, menjelaskan bahwa mereka sedang terburu-buru. Namun preman itu tidak mau dengar, malah mendorong tubuhnya. Pria bertubuh besar di belakangnya ikut maju, mencoba mengintimidasinya. Akhirnya, Masaki berbalik menghadapi mereka. Dia bertanya singkat, apakah mereka harus menyelesaikan ini sekarang? Karena ia sedang tidak punya waktu. Namun preman itu tidak peduli. Ia justru menggertak, mengatakan bisa menyelesaikan semuanya dalam sekejap. Pria besar di sampingnya ikut menimpali, menyuruh Masaki berhenti bicara dan langsung maju, karena mereka datang bukan untuk mengobrol. Tanpa peringatan, Masaki langsung menyerang. Dengan telapak tangannya, ia menghantam telinga pria besar itu dengan keras. Seketika, keseimbangan pria itu hilang, tubuhnya goyah, lalu jatuh tak berdaya. Preman yang tadi arogan langsung panik, sementara teman-teman Masaki hanya bisa terpaku, takjub melihat bagaimana ia menjatuhkan pria besar itu hanya dengan satu serangan. Masaki kembali bersikap santai, lalu bertanya, apakah ia boleh pergi sekarang? Kali ini, dengan nada jauh lebih rendah, preman itu pun mengiyakan. Mereka bertiga langsung kembali berlari. Di tengah perjalanan, salah satu temannya memuji Masaki karena bisa menjatuhkan pria sebesar itu sebelum sempat melakukan apapun. Masaki menjelaskan, kuncinya ada di serangan pertama. Jika pukulan awal bisa mengenai dengan telak, maka peluang untuk melanjutkan ke pukulan kedua atau ketiga akan terbuka. Dalam perkelahian jalanan, pukulan pertama adalah segalanya. Karena begitu berada di posisi yang tidak menguntungkan, hampir mustahil untuk membalikan keadaan. Ia menambahkan, aturan dan teknik dalam pertarungan resmi menciptakan ritme dan pertukaran serangan, tapi di jalanan, hal itu tidak berlaku. Selama seseorang bisa menyingkirkan rasa malu dan harga diri, bahkan menggunakan senjata pun bukanlah hal yang aneh. Salah satu temannya mengangguk setuju, tapi yang lain masih penasaran dengan tamparan yang tadi dilakukan Masaki. Masaki langsung membantah, itu bukan tamparan. Ia menggunakan bagian bawah telapak tangan untuk menyerang, dan itu lebih efektif untuk menyebabkan geger otak. Dengan teknik itu, pergelangan tangan tetap lurus, sehingga tenaga tidak terbuang, dan seluruh kekuatan langsung tersalurkan ke target. Serangan seperti itu bahkan bisa mematahkan rahang, bahkan ketika meleset sedikit pun, masih tetap bisa menghasilkan dampak serius. Keduanya tertegun, baru menyadari bahwa serangan sederhana itu ternyata jauh lebih berbahaya dari yang terlihat. Kembali ke parkiran, Yoshi menanyakan, apakah mereka sudah bisa mulai? Yu perlahan mengangkat tinjunya. Dengan suara pelan, ia mengatakan bahwa kemanapun ia kabur, hasilnya akan tetap sama. Jadi, ia tidak keberatan melakukannya di sini. Ia akan terus melawan sampai akhir. Dengan tubuh penuh keringat,
Yu bertanya-tanya, kenapa gigi dan tangannya tidak berhenti gemetar. Ia bahkan hampir tidak bisa merasakan lutut dan kakinya. Meski begitu, ia tetap mengepalkan tinjunya. Para preman yang melihat kuda-kudanya tampak heran. Sebelum akhirnya tawa mereka pecah. Mereka mulai meledek dan meremehkan cara bertarung Yu. Shin pun ikut bingung. Ia masih tidak percaya, mengira Yu hanya sedang bercanda. Sementara itu dalam benaknya, Yu justru semakin gelisah. Ia tidak mengerti kenapa semua orang tertawa. Apa karena dirinya yang terlihat begitu gemetaran? Masaki dan kedua temannya akhirnya sampai di lokasi. Yosuke yang sejak tadi sudah di sana, langsung memberitahu bahwa pertarungan sudah dimulai. Masaki menanyakan apa yang terjadi, tapi Yosuke hanya menyuruhnya untuk melihat sendiri. Mata Masaki langsung membelalak. Ternyata, si pemburu preman itu benar-benar anak yang ia temui sebelumnya. Namun ia masih tidak mengerti dengan situasi yang sedang berlangsung. Di sisi lain, Iwado yang merasa aneh, memastikan kembali pada Yoshi. Apakah mereka benar-benar ingin dirinya menghajar anak ini? Yoshi tetap yakin bahwa Yu adalah si pemburu preman, dan meminta Iwado untuk membuatnya berdarah sedikit. Iwado pun maju. Ia mencoba menekan Yu secara mental, menyuruhnya menyerah. Yu yang ketakutan langsung mundur. Iwado mengatakan bahwa Yu sudah terpojok dan tidak akan bisa kabur. Ia juga menegaskan bahwa ia tidak berniat membunuhnya, jadi lebih baik Yu segera melawannya. Iwado terus mendekat, berusaha meraih tubuhnya. Sementara itu, Yu terus mundur, berusaha menghindar. Di sekitar mereka, para penonton mulai antusias menikmati pertarungan yang sedang terjadi. Melihat gerakan Yu, dua teman Masaki mulai ragu. Mereka mempertanyakan apakah tinju memang seperti itu, dan apakah gerakan kaki petinju memang seharusnya begitu. Masaki yang memperhatikan dengan serius terlihat kecewa. Ia menjawab bahwa anak itu bahkan tidak memahami dasar dari gerakan kaki dalam tinju. Bagi Masaki, gerakan itu jelas menunjukkan bahwa Yu hanyalah seorang amatir. Ia pun mulai meragukan, apakah anak itu benar-benar sosok pemburu preman yang mereka cari? Melihat Yu yang dipermainkan oleh anak-anak seta, Masaki sempat menganggap semua ini hanya lelucon. Namun saat ia memperhatikan wajah para korban yang pernah dihajar si pemburu, ia menyadari sesuatu. Mereka semua serius, tidak ada yang tertawa. Dari situ, Masaki mulai berpikir, mungkin ada sesuatu yang belum mereka lihat. Di sisi lain, Yu dalam hatinya sadar, semua ini tidak akan berakhir jika ia tidak melakukan sesuatu. Ia harus segera bertindak. Saat Iwado kembali maju, Yu akhirnya bergerak. Ia melancarkan pukulan 1-2 andalannya dan berhasil mengenai dengan telak. Tubuh Iwado langsung terdorong mundur. Suasana seketika hening. Semua orang terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Shin pun terpaku, sulit menerima apa yang dilakukan temannya barusan. Yu masih berdiri siaga, meski nafasnya sudah terengah-engah. Yoshi hanya bisa memanggil nama Iwado dengan suara pelan. Dua teman Masaki pun kebingungan. Bukankah tadi Masaki mengatakan Yu hanyalah amatir? Namun kali ini, Masaki sendiri tidak punya jawaban. Ia merasa Yu tidak sedang berpura-pura. Gerakan kaki dan keseimbangannya memang buruk. Tapi pukulan 1-2 tadi jelas bukan milik seorang amatir. Salah satu temannya bertanya, lalu apa maksudnya semua ini? Masaki sendiri tidak punya jawaban pasti. Menurutnya, mereka hanya perlu terus melihat untuk memahaminya. Bagi Masaki, pukulan tadi belum cukup untuk menjatuhkan Iwado. Justru, sekaranglah pertarungan yang sebenarnya baru dimulai. Biasanya, kombinasi 1-2 itu sudah cukup untuk merobohkan lawan. Namun kali ini berbeda. Setelah pukulan pertama, Iwado sempat memalingkan wajahnya, membuat pukulan kedua tidak mengenai dengan sempurna. Selain itu, tubuh Iwado cukup kuat. Ia tidak akan tumbang hanya dengan beberapa pukulan. Seharusnya, si pemburu preman melanjutkan serangan saat lawannya sudah kehilangan keseimbangan. Iwado berdiri meski terlihat kewalahan. Ia meludahkan darah beserta gigi yang patah akibat pukulan tadi. Pemandangan itu membuat orang-orang di sekitar merasa ngeri melihat darah yang mengalir dari mulut dan hidungnya. Sementara itu, Yu justru kebingungan. Di matanya,
Iwado jelas kesakitan. Namun, kenapa pria itu masih tetap berdiri? Kalian semua mungkin merasa adegan ini menampilkan darah yang berlebihan. Namun kenyataannya, di dalam mulut terdapat banyak pembuluh darah kecil. Ketika 1 atau 2 gigi patah, darah yang keluar bisa sangat banyak, bahkan cukup untuk menggenang di permukaan jalan. Kekerasan tidak selalu memberikan kepuasan. Bagi pihak yang menyerang maupun yang diserang, sama-sama berada dalam resiko. Yu yang ketakutan mencoba menghentikan semuanya. Ia meminta Iwado untuk mengakhiri pertarungan ini dan mengatakan bahwa ia bersedia meminta maaf. Namun Iwado justru terkejut dengan serangan tadi. Ia merasa perlu menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Kali ini ia memutuskan untuk bertarung serius tanpa menahan diri. Yu masih gemetaran, tapi tetap memasang kuda-kuda. Ia tidak punya pilihan lain. Ia kembali maju, melancarkan pukulan 1-2 andalannya. Namun kali ini, dengan mudah ditepis oleh Iwado. Yu langsung panik. Untuk pertama kalinya, pukulannya tidak mengenai sasaran. Di sisi lain, Masaki mulai menunjukkan ketertarikan. Ia sadar, Iwado akhirnya serius. Dan kini ia penasaran, apa yang akan dilakukan si pemburu preman selanjutnya. Yu kembali melancarkan serangannya, tapi tidak satupun pukulannya mengenai Iwado. Ia mulai menyadari, lawannya ini benar-benar terlatih, seorang petarung sungguhan. Kesadaran itu membuatnya goyah. Ia mulai putus asa, tidak tahu harus berbuat apa, dan merasa kekalahan sudah di depan mata. Suasana di sekitar semakin ramai, teriakan para penonton terdengar semakin bersemangat. Dua teman Masaki hanya bisa membelalak, terkejut melihat kecepatan tangkisan Iwado. Bagi mereka, itu tidak terlihat seperti judo. Masaki pun menanggapi, menurutnya, judo sebenarnya sangat cepat. Banyak orang mengira judo lebih lambat dibanding bela diri pukulan. Tapi itu hanyalah persepsi umum. Bagi yang pernah melihat langsung, pertukaran teknik dalam judo sangatlah agresif. Dan kecepatan tangan para penggunanya tidak kalah dengan petarung dari aliran lain. Iwado terus menekan, berusaha mendekat dan meraih baju Yu. Namun Yu masih mampu menghindar, mundur sambil menjaga jarak. Anak-anak Seta mulai sedikit lega. Kini, Iwado terlihat mengendalikan pertarungan. Yoshi sendiri sempat benar-benar khawatir tadi, jika Iwado sampai dikalahkan oleh anak seperti Yu, nama Seta akan semakin dipermalukan. Dari situ, Yoshi mulai yakin bahwa julukan pemburu preman itu bukan sekedar rumor. Iwado terus menyerbu tanpa henti. Yu sempat mendaratkan pukulan kiri, lalu langsung mundur untuk menghindari raihan tangan Iwado. Teman-teman Masaki terlihat takjub. Meski sudah terkena pukulan, Iwado sama sekali tidak terlihat terpengaruh. Masaki pun menjelaskan, memukul lalu mundur seperti itu tidak banyak berarti. Pukulan kiri untuk menjaga jarak tidak akan efektif dalam perkelahian jalanan. Jika lawan sudah siap menerima pukulan, serangan ringan tidak akan menghentikannya. Orang-orang seperti itu bisa menjadi kebal terhadap rasa sakit saat bertarung, kecuali jika pukulan tersebut diikuti dengan serangan kuat yang benar-benar menentukan. Namun bukan berarti Yu sudah kehabisan peluang. Masaki mulai berpikir, apakah Yu sendiri belum menyadarinya? Atau mungkin hal itu berada di luar kemampuannya. Jika hatimu runtuh, kamu tidak akan bisa melangkah maju. Padahal untuk menang, kamu harus terus maju. Kaki yang mengejar akan selalu lebih cepat daripada yang berlari. Cepat atau lambat, anak itu pasti akan tertangkap. Iwado akhirnya berhasil meraih lengan baju Yu dan menariknya. Dalam sekejap, ia mencengkram kerahnya dan bersiap membanting. Tubuh Yu yang kecil langsung terangkat, lalu dihantamkan keras ke beton. Yu terkapar di tanah, terbatuk menahan sakit. Pandangan Yu mulai kabur, menatap kerumunan yang memandang rendah dirinya. Di saat itu, ia teringat semua yang telah ia lalui, rasa sakit, hari-hari penuh tekanan, luka di tubuh, dan juga di hatinya. Masaki mengira pertarungan ini sudah berakhir. Iwado pun merasa bantingannya tadi terlalu keras. Yoshi sempat menanyakan kondisi Yu, khawatir jika anak itu terbunuh. Iwado menjelaskan bahwa tulang rusuknya tidak patah. Yu beruntung karena memakai tas punggung yang sedikit meredam benturan. Mendengar itu,
Yoshi merasa urusan mereka seharusnya sudah selesai. Namun Keiji tidak terima. Ia menegaskan, mereka tidak bisa berhenti sampai di sini. Yu telah menghajar anak-anak Zeta, jadi tidak boleh dibiarkan pergi begitu saja. Di tengah situasi itu, semua orang terkejut ketika Yu tiba-tiba bangkit. Yu mulai berpikir, yang ia takuti bukanlah rasa sakit. Dirinya begitu yakin, ia tidak takut dengan rasa sakit. Masaki membelalak, tidak percaya melihat Yu bisa bangkit lagi. Yoshi justru kesal. Menurutnya, Yu seharusnya tidak perlu berdiri lagi. Namun Iwado membantah. Ia meminta agar dibiarkan mengurusnya sekali lagi. Jika anak itu masih bisa berdiri, berarti ia harus membalas, terutama setelah giginya dipatahkan. Yoshi sempat mengingatkan agar Iwado menahan diri, tapi sepertinya tidak digubris. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk mengawasi jalan, memastikan tidak ada kendaraan yang lewat, karena ini akan jadi merepotkan untuk dibereskan. Di sisi lain, teman-teman Masaki juga heran melihat Yu yang kembali berdiri. Masaki sendiri menilai hal itu tidak akan mengubah apapun. Ia tidak mengerti kenapa Yu bangkit lagi, karena perbedaan kekuatan di antara mereka tetaplah jelas. Namun di dalam benaknya muncul satu pertanyaan. Apakah anak itu menyadari sesuatu? Meski begitu, baginya hal itu terasa tidak mungkin. Dan justru karena itulah, ia semakin penasaran. Apa sebenarnya alasan Yu untuk kembali berdiri? Iwado kembali memasang kuda-kuda. Wajahnya serius, tekanannya terasa jelas. Para penonton pun mulai yakin, si pemburu preman kini benar-benar berada dalam bahaya. Shinichi yang panik, mencoba menghentikan Yu. Ia meminta mereka berdua untuk meminta maaf saja. Namun Yu justru menyuruh Shin untuk kabur sekarang. Sayangnya, anak-anak Zeta langsung menahannya. Mereka mencengkram Shin dan memaksanya tetap di tempat, memastikan ia akan menonton sampai akhir. Sorakan dari anak-anak Zeta semakin keras, mendesak Iwado untuk segera mengakhiri pertarungan. Yu kembali bersiap. Hari ini, ekspresinya jauh lebih tenang. Masaki yang menyadari hal itu terlihat terkejut. Gemetar di tubuh Yu sudah hilang. Dalam hatinya, Yu akhirnya memahami sesuatu. Yang selama ini ia takuti bukanlah rasa sakit, melainkan ia takut tidak punya tempat untuk pergi, takut kehilangan tempatnya di dunia ini. Cerita saya cukupkan sampai di sini. Gimana menurut kalian guys? Apakah Yu nantinya bisa mengalahkan Iwado? Atau justru Yu akhirnya dibuat sadar kalau pertarungan jalanan begitu keras? Saksikan jawabannya di part berikutnya hanya di channel Plot Pixel. Terima kasih sudah menonton. Adios.